Halo semuanya, coba bayangin deh, kalian itu pelaku usaha kecil yang lagi butuh modal buat bertahan hidup, tapi malah dihadapkan sama suku bunga yang gila-gilaan. Bisa sampai 70% loh dalam setahun. Nah, itu tuh bukan karangan, tapi statistik mengejutkan yang baru aja disorot sama Presiden Prabowo. Selamat datang di paparan kali ini. Hari ini, kita bakal ngebedah lebih dalam soal rencana radikal pemerintah yang dibikin khusus buat muter balik kenyataan pahit itu dan ngerombak total struktur ekonomi kelas pekerja kita. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas tingginya biaya pinjaman. Kedua, solusi kredit 5%. Ketiga, gimana ngubah uang sewa jadi hak milik. Keempat, rencana bangun 1 juta rumah baru. Dan kelima, apa risikonya buat bank negara. Kita langsung masuk ke bagian pertama. Tingginya biaya pinjaman, sebuah realitas 70%. 70%. Angka ini sama sekali bukan hiperbola ya. Waktu pidato Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei kemarin di Monas, Presiden Prabowo bener-bener nyorotin beban super berat yang lagi ngegencet rakyat kecil. Beliau sadar banget kalau masyarakat di bawah, kayak pekerja, pedagang mikro sampai petani, itu belum ngerasain fasilitas bank yang adil. Praktik di lapangan tuh sering maksa mereka minjem ke lintah darat yang bunganya bener-bener mencekik bisa tembus 70% setahun. Ya jelas aja usaha kecil manapun bakal susah banget buat napas, apalagi buat maju kan? Nah lanjut ke bagian kedua. Solusi kredit 5%, dan gimana respons pemerintah? Coba deh perhatiin kontras yang jomplang banget ini. Di satu sisi, kita dihadapkan sama realitas pasar yang mencekik di angka 70%. Tapi di sisi lain, pemerintah punya rencana yang super ambisius. Mangkas angka gila tadi jadi maksimal cuma 5% aja per tahun lewat program kredit usaha rakyat atau KUR. Presiden bilang kalau beliau udah nginstruksiin bank-bank BUMN buat segera eksekusi bunga maksimal 5% ini dalam waktu dekat. Ini tuh ibarat intervensi drastis buat nyelamatin para pelaku usaha mikro kita. Sekarang bagian ketiga, mengubah sewa jadi hak milik. Gimana caranya merealokasi 30% itu? Oke, ide utamanya tuh begini. Presiden Prabowo sempat bilang, dari 30% penghasilan yang biasanya dipakai buat ngontrak, nanti bakal dikurangi dan dialihin buat nyicil rumah sendiri. Konsepnya sebenarnya elegan banget loh. Daripada 30% gaji kalian nguap gitu aja tiap bulan cuma buat bayar sewa tanpa pernah beneran punya asetnya, pemerintah pengen ngerombak skema itu. Jadi, uang yang sama persis nominalnya bakal dipakai sebagai cicilan buat rumah kalian sendiri. Tapi tunggu dulu, secara logika gimana matematika ini bisa jalan? Gimana caranya cicilan KPR bisa dibikin semurah biaya bayar kos atau kontrakan bulanan? Jawabannya ada di angka ini, 40. Buat ngakalin ini, pemerintah ngusulin perpanjangan tenor atau durasi KPR ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya, membentang dari 20, 30, sampai 40 tahun. Dengan narik waktu pembayaran sejauh 4 dekade, cicilan bulanannya bisa ditekan seminimal mungkin, jadi nggak bikin dompet pekerja jebol. Nah, poin krusialnya sekarang soal jaminan dari kredit jangka panjang ini. Kalian mungkin mikir, ngasih utang selama 40 tahun itu bukannya berisiko banget ya? Tapi menurut logika Presiden Prabowo, ini justru sebuah taruhan yang aman. Kenapa? Karena target utamanya tuh kayak petani, nelayan, dan buruh lokal, alias kelompok pekerja yang menetap. Mereka ini punya akar yang kuat di daerahnya, produktif nyari nafkah di situ, dan kecil kemungkinan buat pindah-pindah domisili. Asumsi inilah yang ngasih keyakinan kalau cicilan maraton ini bakal bisa jalan dengan stabil. Masuk ke bagian keempat, membangun 1 juta rumah baru, target untuk tahun 2026. Pastinya bentuk fisiknya harus ada dulu dong. Dan skala proyek infrastruktur ini benar-benar raksasa. Targetnya itu mendirikan 1 juta hunian baru sepanjang tahun 2026. Rencananya, pemerintah nggak asal bangun perumahan di tempat acak, tapi justru ngebangun kota-kota baru di dekat kawasan industri dan lokasi kerja. Setiap kota baru ini dirancang bisa nampung sampai 100.000 unit apartemen atau rusun. Tujuan utamanya simpel tapi penting, mangkas jarak antara tempat pekerja nyari duit sama tempat mereka istirahat. Dan ini nunjukin dengan sangat cerdas kalau hunian layak itu bukan sekedar bangun tembok sama atap. Pemerintah ngerencanain sebuah ekosistem perkotaan yang komprehensif. Hunian-hunian ini diwajibkan punya sekolah, fasilitas olahraga, rumah sakit, sampai tempat penitipan anak atau daycare. Yang nggak kalah penting juga integrasi transportasinya. Presiden nekenin banget kalau harus ada akses yang mulus ke LRT atau jaringan bus. Intinya, pekerja harus bisa bolak-balik dengan gampang tiap harinya. Terakhir, masuk ke bagian kelima, risiko bagi bank negara. Tantangan ekonominya seperti apa?
Nah, sebagai pengamat yang kritis, kita harus ngebahas isu ini secara utuh dari kacamata ekonomi juga dong. Mari kita bedah sedikit jargon keuangan biar kelihatan gambaran besarnya. Beberapa pakar ekonomi perbankan, kayak Harry Stander dari Samuel Sekuritas Indonesia, ngasih warning soal ancaman terhadap net interest margin atau NIM. Gampangnya gini, NIM itu selisih antara bunga yang didapat bank dari orang yang ngutang sama bunga yang dikasih bank ke nasabah yang nabung. Nah, ini tuh sumber cuan utamanya bank. Kalau bank-bank BUMN diwajibin mangkas bunga pinjaman jadi cuma 5% aja, otomatis margin keuntungan mereka bakal nyusut tajam. Selain itu, ada resiko kedua yang nggak kalah serius, yaitu NPL atau Non-Performing Loans yang biasa kita kenal dengan istilah kredit macet. Masih ingat kan skema KPR 40 tahun tadi? Nah, ngasih pinjaman ke sektor-sektor yang mungkin secara ekonomi lebih rentan untuk waktu sampai 4 dekade, itu ngebawa resiko gagal bayar yang teramat panjang. Dinamika ekonomi kan bisa berubah drastis tuh dalam 40 tahun. Dan setiap gagal bayar bakal langsung dicatat sebagai utang buruk, yang jelas bakal ngebebanin kesehatan bank itu sendiri. Jadi, kalau kita rangkum peringatan dari analisis ekonomi tadi secara objektif, kita bisa lihat trade-off atau nilai tukarnya di sini. Ada 4 pukulan potensial buat bank negara yang ngejalanin mandat ini. Pertama, NIM yang tertekan, artinya profit bakal lebih rendah. Kedua, risiko NPL yang bisa memicu bengkaknya kredit macet. Ketiga, bank bakal dipaksa naikin CKPN atau cadangan kerugian mereka. Ini artinya dana segar bakal tertahan dan jadi beban finansial baru. Dan keempat, akumulasi dari semua masalah tadi berpotensi bikin anjloknya nilai saham bank-bank BUMN di pasar modal karena investor ngerespon turunnya profitabilitas bank. Nah, ini bawa kita ke sebuah persimpangan ekonomi yang sangat menantang. Pertanyaannya, bisakah rencana yang super ambisius ini menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan kelas pekerja yang emang udah sangat mendesak dengan stabilitas finansial bank-bank milik negara kita? Ini jelas bukan teka-teki yang gampang, tapi ini adalah realitas tarik ulur ekonomi makro yang bakal nentuin banget wajah Indonesia ke depannya. Kalau menurut kalian gimana ya? Terima kasih ya udah ngikutin paparan kali ini, dan jangan pernah berhenti buat terus menggali lebih dalam. Sampai jumpa!